Universitas Pembangunan Jaya. Di sini kami ingin izin bertanya mengenai permasalahan sumber daya manusia apa yang terjadi di perusahaan Bapak. Ya, pertama bisa tolong jelaskan sejarah singkat mengenai perusahaan Bapak. Oke, perkenalkan nama saya Danang Setiawan, selaku owner dari PT Pancasari Jaya. Oke, saya akan menceritakan sejarah berdirinya dari PT Pancasari Jaya. PT Pancasari Jaya itu pertama kali terbentuk di daerah Kreo, di kota Tangerang Selatan, di kota Tangerang. Nah, lalu seiringnya zaman kita berkembang jadi cabang kedua ada di daerah Ciledug dan meluas sampai kota-kota Tangerang. Semakin kesini kita akan sudah ada cabang di di kota Tangerang Selatan juga, dan ada bisnis online yaitu driving school. Nah, dan alhamdulillahnya saat ini kami kurang lebih cabangnya ada 50 cabang dan karyawan itu sekitar ada 100 orang. Oh, jadi seperti itu ya Pak, sejarah dari perusahaan Bapak. Selanjutnya kami mau tanya, bagaimana cara dan prosedur perusahaan Bapak dalam merekrut calon karyawan yang Bapak butuhkan atau Bapak ingin? Oh, sejauh ini dalam PT Pancasari Jaya, ya sebagian besar dari kenal teman ke teman sih. Kita butuh karyawan, kita tinggal cari lewat orang gitu. Biasanya sih dari PT Pancasari Jaya itu mencari karyawan itu biasanya dari teman ke teman gitu, atau biasanya ada beberapa orang yang merekomendasikan bahwa kita butuh yang bisa mengajari, orang itu merekomendasi gitu. Mungkin seperti itu. Jadi berdasarkan tadi yang Bapak jelaskan itu sebenarnya nggak ada prosedur atau cara yang gimana-gimana ya untuk merekrut karyawan, cuma dari kenalan aja. Tapi ada nggak sih yang jadi kategori penilaian untuk standar penerimaan karyawan tersebut? Oh, untuk standar penilaian karyawan. Jadi yang pertama itu yang penting satu, dia harus jujur. Yang kedua, dia harus ulet. Yang ketiga, dia harus telaten. Yang keempat, dia harus mempunyai lisensi ya berupa minimal SIM A ya, bukan SIM C loh. Nah, lalu yang paling penting dia juga harus bisa nyetir. Nah, ya minimal punya pengalaman setahun 2 tahun lah dalam mengendarai kendaraan ini, bisa mengendarai. Dan lagi minimal dia harus punya pengalaman setahun 2 tahun lah. Dan sebagian besar itu kebanyakan orang itu bisa mengendarai tapi tidak bisa mengajari. Itu aja sih. Oh baik Pak, tadi saya seperti yang Bapak omongkan tadi, semua orang bisa mengendarai mobil, tapi tidak semua orang bisa mengajari menyetir mobil seperti itu Pak. Jadi yang mau saya tanyakan itu bagaimana kegiatan pelatihan untuk yang tidak bisa mengendarai mobil tapi ingin bekerja di perusahaan Bapak? Jadi selama ini ya di PT kami itu tidak ada pelatihan sama sekali. Yang penting asal syarat-syarat dan kriteria tersebut terpenuhi, kita bisa memulailah dalam mengajari seseorang. Itu aja. Baik Pak, berdasarkan input-input yang Bapak berikan tadi dari pertanyaan kami akan berdiskusi dengan kelompok kami untuk memberikan solusi terkait perekrutan sumber daya manusia di perusahaan Bapak. Bila Bapak berkenan, kami akan memberikan solusi, kami dan kelompok kami akan memberikan solusi terkait perekrutan sumber daya manusia yang ada di perusahaan Bapak. Terima kasih atas beberapa pertanyaannya yang tadi telah diberikan. Sebelumnya mudah-mudahan adik-adik bisa membantu ya solusi di perusahaan saya ini ya. Sebelumnya terima kasih banyak, ditunggu atas solusi-solusi dari adik-adik. Terima kasih.
Baik Pak, berdasarkan dari yang sudah kami diskusi, peralatan nama saya Ruzan Zorif dan teman saya namanya Haikal Zaki. Jadi saya ingin memberikan solusi mengenai perusahaan melakukan perekrutan berdasarkan nama saya. Saya ingin memberikan solusinya yaitu meskipun rekrutmen berdasarkan kenalan dapat membawa manfaat dalam memperoleh kandidat yang terpercaya dan sesuai dengan budaya perusahaan, tetapi ada resiko dan kecenderungan untuk memperluas kesenjangan keberagaman dan mengabaikan bakat yang lebih luas. Nah, untuk menggabungkan rekrutmen berdasarkan kenalan dengan strategi rekrutmen yang lebih luas, seperti melalui situs web karir di jaring profesional dan agensi rekrutmen. Untuk memastikan keberagaman dan inklusivitas dalam tim, selain itu, perusahaan dapat melaksanakan pelatihan bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan dalam merekrut dan mengelola bakat baru dengan cara yang inklusif dan berkelanjutan. Terus berikutnya ada perusahaan tidak melakukan pelatihan apapun kepada calon karyawan. Nah, dari solusi yang kami diskusikan, yang pertama itu bisa membangun program pelatihan internal. Perusahaan dapat mengembangkan program pelatihan internal yang mencakup keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berhasil dalam pekerjaan tersebut. Lalu selanjutnya ada sumber daya eksternal. Maksudnya perusahaan dapat menggunakan layanan pelatihan dari penyediaan eksternal atau mengirim karyawan untuk mengikuti pelatihan eksternal yang relevan. Selanjutnya ada mentorship, mengimplementasikan program mentorship di mana karyawan yang berpengalaman dapat membimbing dan memberikan arahan kepada karyawan baru. Kolaborasi dengan perguruan tinggi atau institusi pelatihan. Perusahaan dapat menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi atau institusi pelatihan untuk memberikan pelatihan kepada karyawan baru sebelum memulai bekerja. Evaluasi dan penyesuaian. Perusahaan perlu secara teratur untuk mengevaluasi kebutuhan pelatihan karyawan dan menyesuaikan program pelatihan mereka sesuai dengan perubahan dalam tuntutan pekerjaan dan teknologi. Jadi berikut adalah analisis kami terkait solusi yang ada di permasalahan perusahaan Bapak. Baik, terima kasih atas solusi dan masukannya dari adik-adik dari kampus Universitas Pembangunan Jaya. Nanti kami akan pertimbangkan masukan dan solusi dari adik-adik semua. Sebelumnya terima kasih banyak ya atas masukannya.